Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini seru banget karena yang pernah Kotomi janjikan, salah satu guru saya akan hadir bersama-sama kita. Kita bisa belajar banyak dari beliau. Beliau adalah Mas Prasetya Embrata. Ya, nih udah muncul nih teman-teman. Ya, Mas, gimana kabarnya? Baik, Oh, Mas. baik, baik. Baik. Lebih nyaman seperti ini, pakai earphone atau tidak pakai earphone? Wah, lebih nyaman yang ini, Mas. Lebih Oh, yang terasa ini. empuknya gitu. Iya, ini yang dipakai biasanya untuk semulainya ini. Oke. Ya, gimana, Mas? Untuk Kauti, kabar baik sehat semua? Baik, baik. Baik ya. Sehat, Oke, sehat juga? sehat ya. Sehat-sehat, Mas Pras. Walaupun Ya, kemarin ya. sempat sama Patung itu jadi ODP saya. Loh, ODP Iya, kan karena sama-sama apa? sama-sama sama-sama Patung kan saya di ID Cloud Surabaya. Oh, ya, 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 Sepanggung ya. ketemu patung kan lama nggak ketemu wes pokoknya namanya juga Indonesia kan silaturahminya cipika cipiki wes kayak gitu. Ada sama Mas Pras juga gitu tapi sekarang sudah kita nggak boleh cipika cipiki dulu. Wah, ya ini. Itu yang Iya. bikin menyesal gitu. Kita nggak bisa cipika-cipiki. Iya bisa cipika cipiki. Belum lagi nih kita doa sama-sama sebentar lagi Mas Pras juga mau menyambut bulan suci puasa. Semoga Mas bisa menunaikannya dengan baik bersama Kauti dan juga teman-teman keluarga di sana. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. ya, yang maha besar melalui momen yang baik ini, Corona bisa segera berakhir. Karena kita yakin bahwa semua ini adalah keputusan yang maha kuasa. Setiap hari sih Ya. memang nggak ada yang pasti ya, menunggu sesuatu yang tidak ada kepastian. Oh iya, ini kita sedang berselancar di wilayah-wilayah unknown. Karena Mm-mm. siapapun yang diminta jadi narasumber seminar bagaimana cara sukses di era COVID, nggak bisa. Pembicara itu Nggak bisa, sendiri Mas. juga sedang berselancar sama-sama. Iya, Yang betul. terjadi adalah kita saling menguatkan, saling menginspirasi, saling bereksperimen, saling menyiapkan diri untuk menyampaikan prinsip-prinsip makna-makna yang didapat, pelajaran-pelajaran, pesan-pesan yang didapat dari peristiwa COVID ini, ya untuk Mm-mm. kemudian kita actionkan, kita eksperimenkan. Selama tidak dieksperimenkan, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Iya. Nah, Mas Pras, saya langsung ke perbincangan kita sore ini. Oke. Saat ini Mas Pras kan tahu eh, kondisi sekeliling ini mulai dari berbagai kalangan lah, pedagang, Hmm. profesional, ada yang mengalami PHK, kemudian ada yang lockdown ini sifatnya sampai tutup tempat usahanya, pusat Hmm. pembelanjaan dan sebagainya. Hmm. Ya, Hmm. saya termasuk salah satunya lah ya. Nah, Hmm. buat ibaratnya mungkin satu suara adalah kami semua pasti merasakan satu kegelisahan yang sama. Hmm. Karena ada hal yang tidak pasti yang sedang kami tunggu, sementara yang sudah pasti adalah tiap hari terjadi pengeluaran, yaitu Hmm. untuk konsumsi, Hmm. kebutuhan, sementara income pemasukan tidak ada. Hmm. Nah, rasa ketakutan-ketakutan ini terus terang menghambat kita untuk, kalau saya katakan itu adalah berevolusi, Mas. Banyak kan Hmm. temen, mungkin beberapa mentor, praktisi bilang, ya udah, dagang online aja. Tapi Hmm. benar Mas, tidak semudah kata-kata gitu loh. Dalam artian, eh banyak sekali teman-teman yang justru karena ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam hati dan pikiran, ini menghambat kreasi daripada teman-teman sendiri. Nah, bagaimana Hmm. Mas? Dalam hal ini kita bisa mengelola gitu ya, bahwa fear ini bisa nggak kita kelola menjadi satu power gitu untuk kita move ya, untuk kita bergerak gitu, melakukan action gitu. Iya, jadi memang kita ini sebelum mampu menerjemahkan fear itu menjadi power, namanya juga power kan, kuasa, power to do, power to think, power to feel, power to speak, and power to act. Jadi
Sebelum dia menjadi power, ya kita akan powerless. Nah, Ya. biasanya itu penyebab kita powerless adalah karena kita tidak menguasai segala sesuatu, menguasai sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mau menguasai gajah liar, itu berbeda dengan kita menguasai kuda liar. Oke. Kalau kita mau, tapi intinya gini, once kita kuasai gajah, once kita kuasai kuda liar, once kita kuasai ular, once kita kuasai buaya, kita menjadi pawang buaya yang dapat berinteraksi, bermain-main dengan buaya untuk tujuan-tujuan tertentu dengan rileks. Nah, artinya kita akan jauh lebih produktif ketika kita rileks. Rileks itu bukan berarti lambat. Oke. Oke. Rileks itu bukan berarti lambat. Kayak Oke. misalnya kalau kita nonton Fast and Furious, wah itu kan, atau katakanlah Valentino Rossi. Valentino Rossi itu bisa membawa motornya 200 km per jam, tapi rileks, tapi cepat. Oke. Cepat, tapi rileks. Artinya rileks itu bukan lambat. Oke. Artinya kita juga mampu melakukan segala sesuatu itu dengan cepat, tapi rileks. Asal kita sudah mastery, kita sudah menguasai, kayak Valentino Rossi, dia sudah menguasai motornya, dia sudah menguasai hukum-hukum fisika yang bekerja dalam tikungan, di dalam kecepatan. Dia sudah menguasai jenis-jenis medannya, sehingga dia bisa dengan bermanuver dengan rileks. Nah, artinya tahap awal yang perlu kita lakukan ini sebelum macam-macam adalah kita menerima dulu situasi bahwa kita realitasnya sekarang seperti ini. Kalau tidak, kita akan menggunakan mindset, kita akan menggunakan frame of mind, kita menggunakan paradigma, peta yang kita gunakan 3 bulan lalu untuk menelusuri realitas sekarang. Nggak nyambung. Karena persoalannya itu bukan kepada realitasnya, bukan pula kepada sikap-sikap kita, ayo kita lebih semangat. Loh, tapi kalau semangat peta yang kita gunakan keliru, kita akan tersesat dengan lebih cepat. Jadi nomor satu adalah kita terima dulu realitas. Oke, kita terima realitas. Yang kedua, kita menyadari fear atau ketakutan yang ada dalam diri kita ini sebetulnya fear apa dan disebabkan oleh apa. Karena ada 2. Pertama, takut kena corona. Itu real fear. Sama dengan kita berada di depan macan. Nah, itu real fear. Oh, kita takut digigit. Yang kedua adalah takut yang disebabkan oleh keyakinan-keyakinan kita sendiri, oleh narasi-narasi yang kita produksi sendiri, dengan referensi kita sendiri, tanpa kita mengetahui realitasnya. Nah, kenapa pawang ular itu sangat menguasai ular dengan rileks? Karena dia menguasai perilaku ular. Nah, maka kita setelah tahu nih, fear apa nih? Jangan-jangan fear yang kita pelajari sendiri, yang kita susun berdasarkan bacaan-bacaan kita di medsos, yang sebagian besar hoax, sebagian besar keliru, sebagian besar punya maksud tertentu. Nah, sehingga kita pelajari mana yang real. Kalau kita sudah mempelajari dan menguasai yang real tadi, yaitu corona, berarti kita tinggal cari tahu how we deal with corona safely. Jadi bagaimana dengan selamat kita menghadapi corona. Nah, itu sudah ada protokolnya, tinggal kita ikuti. Masalahnya disiplin atau tidak, patuh atau tidak. Nah, banyak. Jadi bahasanya adalah mengatasi corona gitu ya, Mas ya, bukan takut, tapi mengatasi coronanya gitu. Mengatasi corona supaya apa? Supaya akhirnya kita tetap takut,
Tetap takut, oke, tetapi kita Oke. tahu how to deal with corona yang membuat kita takut. Oke. Nah, berikutnya adalah yang sifatnya ciptaan pikiran kita sendiri karena kita memikirkan pikiran kita, kita mengimajinasikan pikiran kita sendiri berdasarkan Oh, itu paling takut, Mas. referensi-referensi. Nah, itu Itu paling menakutkan, Mas. namanya meta takut itu. Jadi kita takut nanti kalau waduh di ini apa utang-utang kita nggak kebayar terus kita lapar kemudian Ya, habis di PHK, nggak dapat pesangon, PHK, mau bagaimana nggak dapat nanti? pesangon, Ya, makan kemudian Ya. kita takut. Nah, itu adalah kita cek dulu ketakutan itu berasal dari mana. oke. Karena kemudian ada, itu kan kemudian tergantung orang kemudian merujuk takut itu dari mana. Kayak misalnya saya melihat kecoa terbang. Itu meta takut, bukan takut yang sebenarnya. Oke. Karena coba kecoa terbang itu maksimal itu membuat risiko apa pada diri kita? Mati. Kalau ditemplok begini, kemudian kita berpikir sendiri, wah ini serem banget, ini geli banget, ini itu sebenarnya kita sedang meta takut, bukan takut yang sebenarnya. Nah, semakin kita pahami realitasnya, semakin kita tahu sebab-sebab takutnya, kemudian kita mulai menjadi lebih rileks dari sebelumnya. Tetap takut, tapi kita lebih rileks. Dan dari rileks itulah kita bisa kemudian memeriksa kembali pikiran kita atas pikiran kita. Apa makna kita, apa tujuan-tujuan kita, apa keyakinan-keyakinan yang kita imani, apa rujukan yang mau kita pakai di kitab suci, kata-kata yang memberdayakan saya, yang mau saya dengar dan percaya dan rujuk itu apa? Karena sekian banyak kata-kata itu kan banyak kata-kata yang melemahkan. Nah, Kata-kata yang melemahkan. Kata-kata yang melemahkan. Kata-kata yang melemahkan. Oke. Oh. Nah, dari situ ya baru kita deal dengan situasinya. What do I really want and how? Dan how dan bagaimana. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk, udah kita tenang aja, jangan takut. Loh saya takut kok, mosok suruh nggak takut? Takut. Tapi ketika kita menerima ketakutan kita, menerima ketakutan ini, ya satu menerima ketakutan kita, mengaknowledge dan menerima, mengizinkan diri kita takut. Yang kedua kita dengarkan pesan-pesan sang takut. Yang ketiga, kita appreciate sang takut, barulah kita mampu berpikir lebih kreatif. Oh, itu, brother. Baru bisa kita ini ya. Kalau bahasanya Mas saya ingat itu adalah tenangkan hati, ya. Tenangkan hati, menangkan pikiran, ya. Kalau nggak salah, tenangkan hati, tenangkan pikiran, baru bisa memenangkan kehidupan, benar ya? Kalau nggak salah, ya, saya kayaknya pernah. Menang di dalam, menang di kehidupan. Artinya kalau kita mau memenangkan situasi di luar, kita perlu memenangkan diri di dalam dulu. Kita menjadi sang pemenang, sang khalifah, sang sultan, sang raja yang memerintah pikiran dan perasaan, ucapan, tindakan kita untuk kita. Bukan sebaliknya. Bukan kita yang diperintah oleh perasaan kita, bukan yang diperintah oleh pikiran kita, karena pikiran dan perasaan kita itu seringkali menipu kita juga. Ya, jadi apa yang kita ibaratnya khawatirkan di dalam pikiran, belum tentu kenyataannya akan seperti itu, gitu ya Mas ya, kurang lebih ya? Belum tentu, tapi kita sudah memanjer cerita di masa depan untuk kita percayai sekarang. Padahal sebenarnya kita mampu membuat cerita, story, narasi yang kita mau berdasarkan pemahaman dan pengetahuan kita terhadap situasi di luar. Paham situasi di luar? Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan di percakapan kita babak pertama ini adalah
tidak ada gunanya Berapa kotak kita nih? wow, ini nanti sampai babaknya ke Hanoman mencari cinta. Ya, ini soft Sambil branding ngopi. skillnya. Iya, sambil ngopi. Ya, saya juga nih, Mas. Ngomong-ngomong bicara ngopi, ada apa? Sahabat dari Aceh, Pak Eriadi, Apple Aceh itu mengirimkan kopi kepada saya. Lalu saya bilang, saya Wah. kalau dapat kopi, ya dapat apapun, saya selalu mencintai abang saya. Selalu saya ingat sama abang saya. Jadi saya nggak sentuh dulu. Nanti kalau saya ke rumah abang saya akan berikan ke beliau, beliau racik, dan biarlah menjadi ramuan cinta yang indah buat kita semua. Ya udah, ditunggu. Oh, Tanpa iya. terasa, ditunggu, ternyata sudah hampir mau setengah tahun, Mas. Saya, waduh, belum berkesempatan berkunjung, dan keburu ada corona ya. Makanya, kehidupan hari ini nggak boleh ditunda-tunda ya, Mas. Ya, kalau ditunda ini, apa ya, kembali lagi deh ke poin tadi yang pertama Mas sharingkan, saya bisa ambil kesimpulan adalah bahwa kita tidak mungkin merancangkan masa depan yang lebih baik di hari ini jika kita berbasiskan ketakutan yang kita alami di masa lalu ataupun kegagalan yang terjadi di masa lalu. Tidak Mhm. mungkin kita bisa merancangkan kesuksesan kita di level berikutnya Mhm. kalau kita hidup di hari ini, present Mhm. ya, hari ini Mhm. Mhm. dengan berbasiskan luka di masa lalu ataupun kegagalan di masa lalu. Mungkin Mhm. aplikasinya adalah, oke, corona sudah terjadi. Banyak Mhm. sekali mungkin ibaratnya luka ataupun kejatuhan ataupun rasa pain lah, ibaratnya rasa sakit, shock dan sebagainya itu sudah terjadi. Tapi tidak mungkin kan kita bawa terus-menerus untuk hidup di hari ini, Mhm. dan kita ingin punya masa depan yang lebih baik. Kita tidak mungkin berpikir merancangkan satu kesuksesan jika kita memikirkan kegagalan di masa lalu terus. Yang tadi Mas bilang itu, kreativitas kita tidak akan timbul. Ya, kira-kira begitu ya Iya, Mas ya? iya. Tapi ada satu proses sebelumnya yang perlu kita alami dulu. Artinya gini, bukan berarti kegagalan masa lalu itu tidak berguna untuk kita. Oke. I, yang tidak berguna itu ketika pertama kita menganggap diri kita yang gagal, pada yang gagal hanya rencana kita. Yang Oke, kedua, ini menarik Mas. hmm, Rencananya yang gagal, bukan kita. ya, Artinya kita nggak boleh merendahkan yang maha kuasa. Dalam artian kita sebagai makhluk yang diciptakan dia, kita punya kemampuan untuk berkreativitas mengatasi kegagalan itu. Jadi yang masalah adalah masalahnya, bukan kitanya kan Mas? Gitu ya? ya. Jadi kita kan Oke, ada be, ada do, ada get. oke, Being, doing, then getting. Getting itu oke, selalu dari doing. Walaupun doing itu berdoa, doing itu oke, belajar, doing itu action. Nggak ada tuh yang namanya kita diem aja kemudian sesuatu perubahan terjadi pada diri kita. Pasti kita perlu bergerak, pasti kita perlu bicara, pasti kita perlu oke. bertindak. Nah, tetapi doing itu tergantung being. Nah, gagal itu adalah soal getting dan doing, not being. Because we as human itu diciptakan Tuhan sudah sempurna, sudah mampu beroperasi secara sempurna untuk mencapai tujuan-tujuan yang sempurna. Oke. Artinya apa? Manusia diberikan keinginan untuk merancang sendiri apa yang dimaui di dunia, role apa yang mau dipakai, di mana, kapan, bersama siapa, belajar apa, skillnya apa, semua kita udah dikasih kebebasan untuk itu. Nah, Hmm. tinggal ketika Mm-mm. kita menjalankan rencana kita, Oke. nah ingat, begitu kita buat rencana, di dalam rencana ada potensi, ada risiko kegagalan. Kalau kita nggak mau Mm-mm. gagal, nggak usah bikin rencana. Kita angan-angan saja. Oke. Angan-angan itu nggak akan pernah gagal. Mau angan-angan. Oke. Tetapi begitu sudah Iya. dijadikan rencana, real apa yang mau dicapai, wujudnya seperti Oke. apa, langkah Oke. resource-nya apa, langkah-langkahnya apa. Dan ketika kita
implementasikan itu kan bicara tentang menjalankan langkah-langkah. Ternyata bacaan kita keliru, action kita keliru. Apa yang kita lakukan itu tidak mencapai apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan. Artinya yang gagal itu rencana kita. Yang gagal itu adalah tindakan kita. Bukan kita, karena kita mampu dengan tenang mengubah rencana kita, mengubah tindakan-tindakan kita supaya kita capai rencana kita. Makanya yang gagal itu doing and getting-nya, not being-nya. Being jangan sampai kita katakan bahwa kita ini orang yang gagal. Kita ini diciptakan untuk berhasil. Itu dulu. Nah, Mas, ini menarik. Tadi kan udah banyak nih beberapa pertanyaan yang masuk. Saya selalu tidak percaya diri, Koko, apalagi setelah saya dipecat dari perusahaan, saya memulai mencoba jualan produk makanan, saya selalu merasa bahwa saya ini orang kecil, apalah artinya saya. Nah, Mas kan langsung ketawa nih. Saya juga termasuk orang yang kadang-kadang, maaf kata nih Mas ya, kurang setuju dengan orang-orang yang mengatakan ketika presentasi, saya pengen hari ini Mas yang menjelaskan kepada teman-teman kenapa saya selalu mau di acara seminar, ya, ketika mereka ketemu saya, kadang-kadang tidak sadar mereka mengucapkan kata-kata yang menurut saya tidak setuju, yaitu siapalah saya ini Koko, cuman res-resan rengginang di kaleng pojokan. Siapalah saya ini hanya orang kecil yang usahanya baru mulai jualan peyek gitu ya. Saya kok rasanya nggak setuju ketika mendengarkan kata-kata itu gitu loh. Karena bagi saya, ya mungkin kalau saya berbasiskan pengalaman saya sebagai preman jalanan, tukang koran jalanan, saya bisa diubah Tuhan jadi pengusaha sukses. Saya pikir bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Tergantung apakah dia hanya komplain dengan kondisi dia, komplain hari ini tentang keadaan kita, apalagi komplain. Jadi gini, hidup di hari ini, komplain tentang masa lalu tidak akan membuat masa depan kita lebih baik. Karena itu ibaratnya kita protes terus kan sama Tuhan kan. Saya mah apalah dibandingkan sama Mas Pras, ya kan? Mas Pras mah hebat, sudah di Petro TV, sudah di mana. Saya mah cuman ibaratnya siapalah saya. Nah, menurut saya penyanyi semul, melakukan penyanyi semul, sedangkan saya, ya kan gitu ya. Nah, gimana Mas? Pandangan Mas, apakah kata-kata akan menentukan masa depan? Jelas. Kata-kata menentukan. Nah, teman-teman ya, beliau ini kan guru saya nih. Jadi hari ini teman-teman dengarkan sendiri nih, kenapa saya tidak terlalu oke ketika Anda mengatakan bahwa saya ini cuma orang kecil, Koko. Karena bagi saya, Anda tetap sangat berharga di mata saya. Nah, kita izinkan kita dengarkan dari guru saya nih, gimana? Kata-kata merancang masa depan. Jadi pertama gini, prinsipnya adalah kata-kata yang meluncur dari mulut kita itu kan berasal dari kata-kata yang muncul di pikiran kita. Kita belum bahas tentang bahwa ternyata setiap kata-kata yang meluncur dari diri kita itu selalu mengalami ketidakkompletan. Ya. Nah, maka kata-kata yang muncul dalam pikiran kita itu adalah ya memang itulah manusia. Manusia itu selalu memberi meaning terhadap segala sesuatu, makna terhadap segala sesuatu. Makanya manusia itu adalah meaning maker. Setiap ada apa yang dia alami, dia pasti memberi makna. Oh, orang itu marah. Oh, bos gue marah. Waduh, gue ini kan kalau dimarah itu berarti gue salah. Kalau salah itu berarti gue ini nggak berguna buat perusahaan. Waduh, apalah aku ini. Apalagi bener kata nyokap gue ya. Gue itu emang orang yang sebetulnya goblok, gagal. Wah. Gagal. Jadi yang menggerakkan kita berpikir itu sebetulnya adalah referensi. Referensi yang kita ambil entah masa kecil, entah pemikiran, yang wujudnya itu semua kata-kata. Sehingga ketika tadi ada yang mengatakan saya ini orangnya tidak percaya diri. Nah, coba saya being orangnya tidak percaya diri. Yuk, nggak apa-apa toh. Wajar toh.
Orang tidak percaya diri itu karena tidak punya skill, belum punya skill, dan belum punya pengalaman. Oke. Wajar. Sekarang gini, Dan tidak ada yang saya salah dengan keadaan itu. nggak ada yang Nggak ada yang salah. salah. Nggak ada Sekarang yang salah. gini, saya percaya diri ngajar neurosemantics. Tapi Oke. saya nggak percaya diri nerbangkan pesawat terbang. Baik. Oh pasti. Kenapa? Karena saya nggak punya skill dan pengalaman nerbangkan pesawat terbang. Ya. Nggak apa-apa tuh. Nggak Saya masalah. kemarin ketika bekerja, saya ini menjadi manajer HR misalnya, atau saya seorang Ya. eksekutif. Tiba-tiba Ya. dipecat atau dirumahkan, sehingga saya perlu jualan risol. Lah kalau saya ini belum punya pengalaman jualan risol dan belum punya skill yang mumpuni dibandingkan misalnya makcik itu, boleh nggak percaya diri? Boleh. Nggak ada masalah dengan tidak percaya diri. Yang penting kita punya harga diri. Dan harga diri itu dia. itu, ingat ya, harga diri itu tidak tergantung dari. Yang tergantung dari itu percaya diri. Tergantung dari skill dan tergantung dari pengalaman. Saya bisa percaya diri nyanyi di Smul karena yang nonton saya sendiri. Tapi ketika saya ikut Indonesian Idol yang nonton seluruh Indonesia, saya nggak percaya diri. Wajar, artinya tergantung. Tapi kalau harga diri jangan sampai kita letakkan, kita lekatkan, kita hubungkan dengan segala sesuatu di luar diri kita. Kita naik mobil Alia, nggak percaya diri. Begitu naik mobil BMW, percaya diri. Kita pakai baju, nggak pakai merek, nggak percaya diri. Begitu, nggak punya harga diri. Begitu kita pakai baju Kenzo, jadi punya harga diri. Berarti harga diri kita tergantung sekali dari atribut di luar kita. Iya. Nah, maka hati-hati kalau kita sudah terlanjur, you are what you drive, kata BMW itu kan. Kita ini dibohongin. Padahal kita mau naik angkot, kita mau naik BMW. Loh, saya itu pernah duduk di belakang sebagai direksi kok dengan mobil yang begitu. Tapi saya juga pernah naik angkot. Itu membuat harga diri saya jatuh. Enggak. Saya tetap manusia yang berharga, yang diciptakan Tuhan dengan segala kompetensi dan potensinya. Dengan resource yang saya miliki, saya mampu kreatif. Saya bisa melihat apa yang belum terlihat. Saya bisa menciptakan tanah kosong. Oh, ini jadi ini. Ketika resource-nya kemudian saya usahakan, itu terjadi. Itulah kemampuan manusia yang mampu mencipta tanpa maha. Manusia. Tuhan maha pencipta. Menciptakan manusia sebagai hambanya, sebagai wakil Tuhan, maka sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan, manusia diberi modal oleh Tuhan, kemampuan menyerupai Tuhan. Makanya namanya manusia. Berasal dari Sanskerta yang artinya berasal dari bahasa Sanskerta manusa, yang artinya menyerupai Tuhan. Artinya kita punya kemampuan ketuhanan tanpa maha. Salah satunya maha pencipta. Kita mampu mencipta. Maha pengasih dan penyayang. Kita giving. Loving. Itu manusia kalau kita mau beroperasi sebagai manusia. Nah, tapi kalau kita beroperasi sebagai bukan manusia, ya udahlah. Ya kita lekatkan saja harga diri kita ke segala sesuatu. Kesuksesan yang didefinisikan di luar sana. Sampai artinya kita ngomong apa ya? Iya, nggak apa-apa mas. Tersesatnya indah. Artinya kita hari ini mendapatkan satu power, kekuatan cinta dari Mas Pras adalah kita diberikan pengertian bahwa manusia itu berasal dari kata manusa. Dan kita dikuatkan semua saat ini adalah bahwa kita diberikan oleh Sang Maha Cipta untuk menciptakan, termasuk solusi dalam kehidupan kita, ya kan? Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya, kita bersandar pada Dia, punya patokan role modelnya itu adalah Sang Maha Kuasa, kita menjadi jauh lebih dikuatkan. Dibanding dari kemarin mungkin cekokan berita adalah sesuatu yang kita tidak jelas, penyakit, ada yang bilang itu adalah
senjata biologis, ciptaan manusia, apalagi kayak tadi Mas Pras bilang, you are what you drive, ya. Jadi kita membiarkan diri kita di labeling oleh orang lain, memberikan hak otoriti kita sebagai manusia untuk ditentukan manusia lain. Disitulah kita merasa powerless ya Mas ya, merasa bahwa kayak tak berdaya. Seakan-akan tiap hari saya nggak berani nih keluar dari rumah kalau saya nggak dandannya 2 jam. Saya nggak berani keluar kalau saya nggak pakai baju yang bagus. Saya nggak berani ketemu orang kalau saya tidak pakai mobil yang bagus. Saya takutnya kalau saya turun dari angkot nanti orang melabeling saya apa. Tanpa saya menghargai bahwa Tuhan memberikan saya satu kemampuan untuk merasakan posisi anugerahnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, sebagai seorang direktur. Kita lupa gitu loh, bahwa itu titipan dia. Tapi direktur memastikan dirinya seorang direktur bukan dari kemampuannya dia menyelesaikan masalah nasabahnya atau siapa-siapa, bukan. Tapi bergantung pada kendaraan yang dinaikinya. Nah itu, maka di situ akan terasa jiwa ini hampa ya Mas, tersesat gitu loh. Karena setiap hari membiarkan orang lain melabel gitu kan. Ya. Dan ketika kita awalnya tidak percaya diri dan kemudian kita terima bahwa kita ya memang gue belum punya skill dan pengalaman, ya so what gitu loh. Tapi kan gue orang yang berharga. Nah ketika kita mulai menghargai diri kita, justru kita kemudian malah begini, wah, sebagai orang yang berharga, aku yang sudah diberikan kemampuan, potensi, aku mampu kok dalam waktu 1 bulan belajar bikin risol ini sehingga risolku begini. Apalagi aku ini mantan direktur. Yang membedakan risolku dengan risol makcik, risol ini risol eksekutif. Nah, justru kita akhirnya punya self-efficacy. Tadi ada self-confidence, ada self-esteem. Sekarang kita punya self-efficacy, yaitu keyakinan kepada diri kita bahwa kita akan mampu sukses di masa yang akan datang karena kita menghargai diri kita dan kita mau belajar. Nah, bahkan kita mampu menggunakan kekuatan-kekuatan, kekayaan-kekayaan pengalaman kita di masa lalu menjadi kekuatan untuk modal sekarang. Loh, bikin risol yang bikin adalah mantan direksi, mantan eksekutif. Menarik gak? Menarik gak? Menarik. Menarik. Ini menjadi unique selling proposition. Nah, itu kalau Mas langsung nih ada yang langsung loh. Makaloni Yemeh langsung dia bilang risol direktur. Nah, ini siang ini. Wah, sore ini langsung nih ada yang dapat insight nih. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Mantap loh, itu orang menarik loh. Dibanding Anda bilang risol saya enak, ya enak itu kan relatif. Tapi begitu ada ini, ada rasa penasaran kan. Coba kalau state-nya, perasaan ketika membuat, ya kemarin gue direktur, sekarang gue tukang risol, aduh, beda. Rasanya ini, energinya yang kita berikan kepada risol itu ketika dimakan sama klien kita, itu beda ketika kita dengan state cinta, state berdaya, giving, kuasa, state giving, state, wah, power di sana. Energi nggak bohong. Hukum kekekalan energi. Bisa bohong. Ya, hukum kekekalan energi. Energi Okay. hanya berubah bentuk, tidak bisa hilang. Maka energi itu bisa berubah menjadi rasa, menjadi engagement, menjadi hubungan emosi yang kuat antara kita dengan klien kita. Itu rahasia, itu sesuatu yang, wah, tapi itu terjadi. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, ya tinggal hal-hal yang sifatnya teknis. How to sell, how to promote, itu jagoannya kan Mr. James Gui, Dewa Eka Prayoga, itu kita bisa belajar dengan mereka. Iya, setahu saya Kang Dewa pernah ya, ibaratnya ikut kelasnya Mas ya. Kayaknya ya, waktu itu ya. Iya, oke. Jadi energi ini nggak bisa bohong ya. Energi, apalagi itu energi cinta, akan menjadi bumbu di dalam apapun yang kita kreasikan ke depan. Dan itu bisa dirasakan oleh konsumen kita. Nah, bicara tadi, Mas ada ngomong tentang engagement.
ternyata di dunia digital pun engagement ini sangat penting, Mas. Bagaimana copywriting yang tepat, bagaimana video, bahkan foto yang bisa berbicara. Kemarin sempat Jordi Sidarta itu malam sharing ya, bahwa dia bilang, teman-teman tolong jangan asal foto, tapi libatkan rasa human-nya, ada rasa manusianya. Misalnya foto itu jangan cuma difoto barangnya saja, objeknya, tapi kasih rasa. Ada orang yang megang, ada orangnya, jadi ada feel-nya gitu ya. Nah Mas, bicara tentang engagement Mas, ada nggak sih Mas sebenarnya di dalam tulisan khususnya, biasanya kan sekarang orang-orang di Instagram maupun di Facebook, itu kan selain mereka upload foto maupun video, mereka juga menulis kan. Ada nggak sih Mas cara membangun engagement yang bisa membuat orang itu, orang yang baca bisa membaca itu tidak asal dilewatkan begitu saja apa yang dituliskan, tapi bisa ada semacam kayak interaksi yang terjadi gitu loh Mas. Apakah itu termasuk salah satunya memasukkan energi ke dalam? Ya. Jadi saya boleh selesaikan sedikit lagi ya tadi tentang mumpung ingat tentang manusia tadi. Yes. Karena kita ini dari kata manusia menyerupai Tuhan itu artinya ya menyerupai Tuhan itu bukan Tuhan toh. Menyerupai wanita itu kan bukan wanita. Nah, menyerupai Brad Pitt itu ya bukan Brad Pitt. Nah, karena itu manusia itu adalah pantulan Tuhan. Kalau kita masuk ke dunia sufi atau dunia spiritualitas, maka manusia itu adalah pantulan Tuhan. Kalau memang manusia itu pantulan Tuhan, maka paling tepat untuk memahami fenomena corona itu adalah perceptual position God views. Pandangan Tuhan itu apa tentang corona itu yang kita dapatkan, perlu dapatkan. Kalau Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, artinya corona ini adalah wujud cinta Tuhan kepada manusia. Supaya manusia itu ngapain? Supaya manusia itu yang sebelum ada corona, coba kehidupan kita seperti zombie. Kita dipenjara oleh model bisnis, kita dipenjara oleh pendidikan, kita dipenjara oleh definisi-definisi hedonistik, cantik, iya, media sosialnya sukses. tiap hari, ya media sosialnya hanya tiap hari tentang berapa harga outfit lo, gitu bahasanya. Tapi sekarang siapa yang berani Mas? Dalam kondisi kayak begini, siapa yang berani Mas? Menjadi sama semua Mas. Akhirnya kejumawaan manusia itu terjungkal oleh sang corona. Perusahaan-perusahaan yang dulu kuat, sekarang udah bukan target market kita, misalnya, karena dia sudah sekarang minus. Perusahaan-perusahaan yang dulu kuat, trainer-trainer yang terkenal, tiba-tiba sudah batal semua kegiatannya. Jadi, itu menyadarkan kepada kita itu sebetulnya yang perlu kita jalan itu bukan berarti kemudian terima, lupakan kemarin, kita pikirkan yang baru. Tetapi yang sekarang yang mau kita berubah apa sekarang ini? Sekarang ini kita mau berubah menjadi seperti apa dulu? Jangan buru-buru, aku mau ngapain? Aku ini menginsyafi apa? Menobati apa? Bertobat atas apa? Dan aku mau memutuskan apa, menjadi being yang seperti apa, yang lebih human, lebih mencintai, lebih humble, lebih rendah hati, yang mau belajar, mau berkolaborasi, menghargai orang yang dulu aku remehkan, dulu aku memandang manusia dari size perusahaan, dari size profit, dari omset, dari penampilan. Nah, sekarang aku mau apa? Sekarang kita tergantung dari ojol, Grab, GoFood, yang dulu ya secara profesi kita remehkan, tapi dia yang sekarang menopang kehidupan kita sekarang. Kita tergantung dari ini. Dan ini semua keinsyafan yang perlu kita solidkan dulu. Sehingga kita ini berubah dulu. Nah, baru setelah berubah,
So, prinsipnya adalah kalau kita nggak tahu perlu ngapain, bergerak saja. Tuhan Maha Pengasih, kasih saja. Sayang, sayang saja. Maha Pencipta, menciptakan apa saja yang kecil pun kalau dia memberi nilai tambah itu akan ditukar dengan uang, dengan rezeki-rezeki kok. Bahkan waktunya bisa cepat, bisa juga suatu saat. Tetapi tugas manusia adalah terus bergerak, terus giving, serving, memberi nilai tambah. Itu saja dulu. Oke. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, Bro Tommy, apa tadi? Engagement, Mas. Engagement. Apakah di dalam, kata-kata, kan di media sosial kita, saat ini kan Mas tahu ya, teman-teman banyak yang terjebak di dalam rumah. Ya saya kalau sekarang udah nggak berani Mas ngomong kata terjebak kalau di depan Mas sih. Malah harusnya bisa bersyukur, menikmati. Ya, saya depan guru saya bener ya. Ini bukan cuma teman-teman yang hari ini tercerahkan ya. Saya sendiri pun selalu di-recharge oleh beliau. Tapi tadi masih pakai kata harus bersyukur. Nah, kalau bersyukur. Yang mengharuskan siapa? Tidak ada. Ya, berarti bersyukur aja, nggak usah harus. Bersyukur aja. Oke. Berarti Mas, kalau memakai kata harus, atau kadang-kadang kan ada tuh, kan ada beberapa kali dalam kesempatan ada beberapa teman yang mengatakan bahwa kamu jangan pakai kata jangan. Semakin pakai kata jangan, manusia ada kecenderungan untuk melawan dan melakukan tindakan itu. Jangan mencuri. Yang terjadi adalah ada perlawanan untuk apa sih ruginya dengan gua mencuri? Ada semacam kayak emosi yang meluncur gitu justru, menentang. Ya kan? Ketika tadi Mas bilang harus gitu. Sebenarnya memang saya merasakan jauh lebih indah saat bersyukur. Udah, bersyukur saja. Kenapa harus pakai kata harus? Harus kan menjadi semacam kewajiban gitu loh. Padahal Tuhan memberikan, ya tadi Mas bilang itu, Sang Maha Cinta mengizinkan kita mencintai Dia dengan cara kita gitu loh, ya kan? Ya. Ya, meskipun kalau kita belajar lebih dalam lagi, akhirnya kita juga nggak apa-apa menggunakan kata jangan. Kita jadi dapat mengerti kenapa di kitab-kitab suci itu pun juga banyak menggunakan kata jangan, kan? Karena itu ditujukan kepada orang yang sudah mengenal konsep sebaliknya. Jadi kan manusia itu metaprogramnya ada yang menghindari penderitaan, ada yang mengejar kenikmatan. Yes. Nah, orang-orang yang menghindari penderitaan dikasih kata jangan masih bisa. Nah, kita kemudian giring. Kamu jangan bohong. Kamu katakan yang sebenarnya, karena dengan mengatakan yang sebenarnya ini itu lebih mengunci daripada hanya kamu mengunci dengan kata-kata positif. Jadi misalnya gini, kamu ngapain sih mau sehat? Oke. Mau sehat itu ya kamu perlu olahraga, perlu nutrisi, memperbaiki nutrisi, dan perlu istirahat. Dan kamu jangan merokok lagi. Nah, berarti kan ada sesuatu yang memang perlu dijangankan. Asal kita sudah memberikan big picture-nya. Jadi jangan hanya, kamu jangan ngerokok. Bingung dia. Lah terus ngapain? Minum aja. Atau berhenti merokok. Nah, jadi kita mungkin nggak bahas tentang kata perkataannya dulu, tetapi prinsipnya dulu gini. Tadi pertanyaannya adalah tentang engagement ya. Iya. Maka, apa sih yang membuat Tuhan itu engage dengan manusia? Apa yang membuat Tuhan engage dengan manusia? Manusia mengerti adanya Tuhan. Manusia mengerti adanya manual of universe yang bernama Kitab Suci. Melalui Kitab Suci kita menjadi tahu how to make journey in life safely. Sebentar. Sorry, sebentar. Oh. Ada kiriman. Ini kan di pelataran, jadi kan kelihatan.
Iya, iya, Nah, iya. caranya adalah begini. Nah, inilah kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini pantulan Tuhan, kita apa-apa bisa merujuk dulu kepada God views, pandangan Tuhan. Coba pikirkan, Tuhan itu kan maha mengetahui di awal dan di akhir, dan apa yang tersembunyi, dan apa yang belum diketahui manusia. Ya, Tapi kenapa kok Tuhan mencobai manusia dengan Adam dan Hawa atau Eva itu dicobai melalui setan, dicobai buah itu, buah terlarang itu. ya. Loh, Tuhan kan juga sudah pasti tahu lah, pasti Hmm. manusia ini tergoda. Oke. Loh, tapi kenapa kok tetap dibiarin saja? Loh, kayak nggak serius Tuhan itu bermain-main dengan kita ini. Nah, kemudian juga Abraham, kalau di Kristiani, Ibrahim kalau di Islam. Hmm. Ketika ada mimpi yang kemudian atau perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya, kalau di Islam yang disembelih Ismail, di Kristiani mungkin Ishak. Ishak. Nah, Tuhan sudah tahu nih pasti Ibrahim itu pasti akan mau, dan Tuhan sudah akan menggantinya dengan kambing kibas kalau di Islam itu. Ya. Loh, tapi kenapa kok masih dicobai juga oleh Tuhan dalam bentuk cerita itu? Nah, ini sebetulnya untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan manusia? Ya, Tuhan kan nggak punya kepentingan apa-apa. Wong Dia menciptakan kita. Ini adalah untuk kepentingan kita. Tuhan itu mengajari kita, mengengage kita itu melalui story. Story, yes. We learn from story. Yes. We learn from We story. think through story. We think Nah, from maka story. kalau kita mau menggunakan prinsip-prinsip alamiah itu, ketika kita menjual, ketika kita mau, nah tergantung juga kan kita story kita buat menjual nih apa. Story kita Yeah. tentang customer nih apa. Apakah dia adalah dompet, kita pandang hanya sebagai dompet, atau sebagai manusia yang punya persoalan, yang punya kebutuhan, yang aku ingin membantu menyelesaikan persoalannya, aku ciptakan produkku yang membantu persoalan dia. Itu kan beda story-nya. Nah, ketika itu terjadi, nah maka saluran-saluran komunikasi kita itu hanyalah saluran untuk menyampaikan meaning dan intention dan identity kita kepada orang itu. Hai teman-teman, hai sahabat-sahabatku, aku ini orang yang ingin membantumu, yang menciptakan ini ada sesuatu yang bisa membuatmu menyelesaikan persoalanmu. Nah, maka menjual itu adalah proses story sebetulnya. Maka tadi ada Mas Jordi membuat picture yang hidup, yang humanis, itu sebetulnya adalah story through picture. Karena picture paints thousand words. Komposisi warna, bentuk, posisi itu bercerita terhadap segala sesuatu. Maka prinsipnya adalah kita bercerita. Nah, kalau sudah masuk teknik itu sudah macam-macam. Ada banyak buku yang membahas tentang, ada yang soft selling, ada hard selling, syarat soft selling seperti apa, syarat hard selling seperti apa. Kalau Bro James Gui, itu sudah nggak perlu soft selling, dia hard selling, dia sudah, artinya branding dia, personal brandingnya sudah kuat. Personal brandingnya memampukan dia untuk hard selling. Kenapa? Karena setiap kali dia hard selling, dia mengartikulasi dengan jelas persoalan-persoalan apa yang mau dia solve dari peserta trainingnya, dan ketika peserta trainingnya berexperience terhadap trainingnya, merasakan janji yang sama, bahkan kadang-kadang melebihi. Realitas melebihi janji dari James. James itu practical. James itu implementable. James itu berdampak. Nah, dari situ, ngomong apa aja Mr. James tentang produknya secara hard selling, laku.
Tapi ada orang yang secara identity, yang secara skill, secara kemampuan itu tidak seperti itu. Cocoknya dengan soft selling, dengan seeding istilahnya, dengan memframe dulu khalayaknya dengan cerita yang menumbuhkan awareness khalayak itu tentang persoalan dirinya. Kemudian tentang kebutuhannya, tentang urgensi segera mencari solusi atas persoalannya. Terakhir baru dia arahkan. Kalau Anda ada sesuatu yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Anda, tentu Anda akan mencari orang siapa yang paling tepat. Itu kalau di NLP adalah analog marking sebetulnya untuk menuju kepada dirinya. Tetapi semua itu dilakukan dengan seperti indirect. Nah, itu masing-masing punya karakternya berbeda sendiri-sendiri. Sama dengan tadi bagaimana menaklukkan gajah, menaklukkan kuda liar, menaklukkan ular. Itu masing-masing punya teknik sendiri-sendiri. Tergantung pasar kita. Yes. Itu, bro. Oke. Iya. Wow, menarik banget ini. Dari tadi udah berapa kali brother kita ini mention James Gue. Memang udah punya satu energi cinta yang sama. Memang dalam waktu dekat ini setelah selesai Mas Pras sharing, dia akan mengisi sih di Instagram live saya gitu loh. Jadi memang kemarin komunikasinya sudah jelas bahwa ya Mas Pras duluan, nanti saya yang akan membantu melanjutkan lagi karena Mr. James Gue tentu maunya adalah mindsetnya dibenerin dulu semua, baru tentang how to-nya atau caranya itu, nah dia akan masuk di situ. Jadi teman-teman, ya itu dia tadi. Betul. Karena apa? Karena Mr. James itu orang how. Saya orang why. Why. Yeah. Nah, kita kan perlu ada why, what, how, dan what how. if. What if. What if itu termasuk kegagalan nggak, Mas? Maksudnya, bukan. What if itu... Iya, what if itu termasuk memikirkan kalau gagal gimana. Iya kan? Iya. Artinya gini, banyak orang menganggap bahwa kan gini, kalau orang nggak memikirkan what if, jadinya tuh gini, begitu dia punya plan, kemudian dia mau jalankan, tiba-tiba ada yang dinamakan sebagai mental block. Gue malu, gue khawatir, gue takut. Itu mental block kan. Nah, orang yang tidak memahami pentingnya what if, dia akan termakan oleh doktrin-doktrin hancurkan mental block. Waduh, sayang sekali kalau kita menghancurkan mental block, bro. Mental block itu mekanisme alamiah kita untuk melindungi diri kita dari sesuatu bahaya, sesuatu penyimpangan. Maka kita diberi rasa takut, rasa khawatir, rasa malu. Yang perlu kita lakukan adalah we accept, embrace the mental block, then we listen to the mental block. Hey mental block, hey rasa takut, rasa malu. Apa pesan baikmu kepadaku sehingga kamu muncul? Dengarkan saja. Nanti dia akan ngomong. Supaya kamu siap, ready, supaya kamu nggak dibully sama orang, supaya kamu nggak bangkrut, supaya kamu menyiapkan soal ini. Tubuh kita itu cerdas kok untuk mengenali bahaya itu. Sepanjang kita latih dan kita dengarkan. Nah, begitu kita sudah dapat pesannya, dengan pikiran kita, bukan dengan perasaan, dengan pikiran kita bikin contingency plan. Jika bangkrut bagaimana? Jika dispute bagaimana? Jika orang menertawakan, apa yang mau kulakukan? Semakin kita punya banyak contingency plan, semakin kita ready, semakin plan kita lengkap, kita akan melangkah dengan lebih percaya diri. Bayangkan kalau kita hancurkan di awal, kita nggak punya penjaga. Nah, maka di kelas saya, jangan hancurkan mental block. Justru bangun sebanyak-banyaknya dulu mental block Anda itu apa. Biar apa? Biar kita siap. Bukan berarti,
itu berarti nanti nggak jalan-jalan. Bukan. Nggak jalan-jalan itu kan karena kita terpenjara oleh rasa takut itu. Kita mengatasi rasa takut itu, mendengarkan dia, kemudian membuat plan. Nah setelah, coba kalau kita sudah punya plan, bagaimana kita menjalani malam hari nanti? Kita nggak takut kan? Kita itu takut karena kita nggak tahu wilayah itu. Nah begitu kita sudah istilahnya meta journey, kita berziarah ke sana, ke wilayah yang unknown ini, kita siapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita lebih siap. Kan banyak provokator bisnis yang membuat orang itu tanpa persiapan berhenti jadi karyawan, kemudian berbisnis. 6 bulan kemudian ngelamar lagi. Jadi Oh iya Mas, itu lagi. nangis Mas. Iya, Oh, iya. Waduh. Kenapa? Karena Iya, ada satu kebakaran. yang diabaikan. Satu yang diabaikan. Iya. Readiness, kesiapan. Tanpa kesiapan, walaupun Iya. kesiapan itu bisa dilakukan sambil jalan, tapi jangan sampai nggak siap. Iya. Nah, Nah, salah ini kisah paham. nyata nih Mas. Nah, salah paham yang paling berbahaya adalah ketika kita salah paham terhadap diri sendiri. Salah paham terhadap diri sendiri. Iya, iya. Ya, ini sekarang saya rasa saya sendiri juga jadinya speechless. karena kemarin ini ada satu Mas, penyesalan dari salah satu teman. Dia dulu punya lingkungan kerja yang begitu baik, gajinya dia begitu baik, dan bahkan pimpinannya pun begitu baik. Tapi karena dia salah masuk dalam satu seminar, di sana ya termotivasi, tapi yang tadi readiness-nya nggak siap, lalu dia merasa bahwa saya juga berhak sukses. Dia dengan arogannya dia keluar, dia tinggalkan itu semua, ibaratnya bukan dengan cara yang sopan ya, dia campakkan. Dia bilang bahwa ini adalah mental block-nya saya, ini perusahaan yang telah menghalangi kesuksesan saya. Padahal gajinya semua baik, teman-temannya baik semua. Lalu dia coba usaha BAMI, dan benar di momen corona ini dia pikir bahwa tadinya dia akan survive gitu. Segala plan telah disiapkan Mas, GoFood, apanya pun. Anehnya Mas, tidak ada orderan. Bingung sekali. Bahkan pasukan tepungnya untuk datang dari Bogor pun terhambat. Jadi sekarang bangkrut, dan dia kemarin nangis DM saya, dan saya bilang, saya berharap besok Anda bisa join di dalam sesi bersama Mas Pras deh. Mudah-mudahan saat ini saya nggak bisa mention namanya, tapi bisa mendengarkan. Ini Mas, permisi, Instagram ini kan cuma punya tersisa 1 menit. Saya akan mengundang Mas Pras kembali, karena ini perbincangannya menarik. Sampai nanti kan Mas Pras juga ada waktunya, nanti akan kami persilakan untuk sembahyang ya. Jadi teman-teman, kita lanjutkan di sesi 2 ini ya. Oke. Kalau bisa, permisi Mas. Setengah jam lagi ya. Kalau bisa maksimal setengah jam lagi. Betul. Okay. Betul. Iya. Oke. Yuk Mas.